teman-teman, kembali lagi dengan saya Happy Ceria Putri Irawati, NIM 210211100145. Nah, di minggu kemarin kan kita udah ngebahas tentang dasar-dasar penelitian atau konsep dasar penelitian. Untuk materi kedua atau materi berikutnya kita akan ngebahas tentang masalah penelitian. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama, fakta atau kondisi atau masalah yang ada atau terjadi saat ini. Kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Yang keempat, hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Pengertian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara dasa lain dengan dasa yang tidak sesuai. Yang kedua, masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Ketiga, masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Nah, jadi seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa sih masalahnya. Sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. Yang pertama ada textbook. Kedua, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Ketiga, ada proceeding. Keempat, ada tesis atau disertasi. Kelima, jurnal. Keenam, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Ketujuh, pengalaman pribadi. Kedelapan, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Yang kesembilan, pernyataan pemegang otoritas. Yang kesepuluh, perasaan intuitif pribadi. Nah, jadi ini adalah cara menggali masalah. Yang pertama yaitu fenomena bisnis atau data lapangan. Kedua, kita riset gap. Ketiga, teori gap. Setelah itu, kita akan mengetahui latar belakang masalah. Setelah mengetahui latar belakang masalah, kita bisa membuat rumusan masalah dan bisa dijadikan sebagai rumusan masalah penelitian. Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Gap research seperti ada variabel yang sama, tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, ada dua penelitian dengan hasil yang beda. Nah, carilah data ini melalui jurnal-jurnal hasil penelitian seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Zakia pada 2007 menemukan fakta bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan. Namun, Darmayanti 2006 yang menemukan fakta bahwa servis performan yang baik tidak selalu menghasilkan kepuasan nasabah. Selanjutnya, gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Nah, ini bisa dicari di berbagai sumber bacaan. Selanjutnya, pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. Yang pertama, dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penamaan ipteks atau pemajalah?
bahan masalah praktis. Kedua, dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Yang pertama, pengajuan teori dan hipotesis. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Perumusan masalah penelitian, yaitu rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Teknik perumusan masalah penelitian yang pertama yaitu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kedua, singkat, jelas, dan padat. Ketiga, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Rumusan masalah penelitian yang baik yaitu yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi, visible atau dapat dipecahkan, konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Kedua, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang ketiga, spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. Maksudnya itu jelas ruang lingkup pembahasannya. Keempat, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Contoh perumusan masalah penelitian. Nah, contoh rumusan masalah penelitian yaitu ada contoh rumusan masalah deskriptif, yaitu berapakah tingkat hunian Hotel Lombok Raya atau apakah iklan yang Anda perlu diubah. Yang kedua, contoh rumusan masalah inferensial. Contohnya seperti apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu singkat dan spesifik. Kedua, diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh tujuan penelitian. Yang pertama, apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah Bank Jatim di Madura? Yang kedua, menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya, manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPSTEX, pengembangan kelembagaan, atau organisasi untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan, dan sebagainya. Contoh manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal wawasan dan pengetahuan tentang syariah relationship marketing dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah di dunia perbankan syariah, khususnya di BPHR Bakti Sumekar, Sumeneb. Yang kedua, bagi sivitas akademika. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan, khususnya prodi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga, bagi instansi atau lembaga keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi perbankan syariah dan pihak manajemen perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta bagaimana memelihara hubungan yang baik
pemilik terhadap nasabahnya. Pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti. Ini berkaitan dengan bidang ilmu. Yang kedua, topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan. Ini bersifat spesifik. Dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Yang pertama, ada kemampuan untuk melaksanakan keilmuan, sumber daya, dan fisik. Yang kedua, data dapat diamati, termasuk tersedianya alat pengumpul data. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat atau berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Judul penelitian. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah atau masalah-masalah yang akan diungkapkan. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Pertimbangan pemilihan judul. Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya, seperti populasi atau sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Yang keenam, judul hendaknya yang sedang aktual. Judul hendaknya dibuat singkat atau jelas. Tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul. Tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Pergunaan istilah yang sudah umum, pergunakan bahasa baku, tidak lebih dari 3 baris karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Contoh, hubungan tema, topik, dan judul. Tema yaitu mengenai perilaku konsumen, topik mengenai green marketing, judul kajian perilaku green marketing konsumen. Nah, jadi berikut ada beberapa contoh-contoh judul. Yang pertama, hubungan antara dimensi kualitas jasa, nilai nasabah, dan kepuasan nasabah pada Bank Jatim di Madura. Kedua, pengaruh syariah relationship marketing dalam meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah. Studi pada BPRS Bakti Sumekar Sumeneb. Ketiga, hubungan antara dimensi kualitas jasa, nilai nasabah, dan kepuasan nasabah pada Bank Jatim di Madura. Keempat, analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik RSUD Kabupaten Bangkalan Madura. Yang kelima, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan beli. Studi pada konsumen kosmetik di Bangkalan. Keenam, model pemberdayaan UMKM melalui intensifikasi dan integrasi sistem komunikasi sebagai dasar untuk mempercepat penguatan pada kelompok sentra di Kabupaten Bangkalan. Yang ketujuh, model pemberdayaan UKM batik melalui pengembangan jaringan pemasaran kemitraan dengan jaringan retail modern untuk meningkatkan kinerja bisnis pada kelompok sentra di Kabupaten Pamekasan Madura. Kedelapan, model pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM batik di Madura melalui sistem komunikasi terintegrasi. Yang kesembilan, model pengembangan industri retail berdasarkan analisis lingkungan di Pulau Madura. Kesepuluh, model peningkatan budaya pembelajaran organisasi untuk menciptakan daya saing UMKM Madura. Teknik menyusun latar belakang masalah. Ferdinand mengungkapkan fenomena manajemen atau business research gap dan teori gap terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Ferdinand mengenalkan core research problem dan dikembangkan menjadi naskah yang merupakan sebuah outline dari roadmap penelitian. Ferdinand menulis diawali atau dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas. Makin lama makin menyempit pada bidang yang menarik yang perlu diteliti dan di tempat itulah dirumuskan research problemnya. Ditjen Dikti mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Ditjen Dikti 2006 menguraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian.
Irjen Dikti Moyenandir mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti. Baik, mungkin itu saja materi tentang masalah penelitian di minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih sudah menonton.